Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam tetap tercurah kepada ruh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, seperti biasa anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membacakan doa terlebih dahulu yang akan Bapak pimpin dengan sendirinya. Tolong Ananda menyimak ya dan mengikuti dalam hati ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil jidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, selanjutnya Bapak ingin mengambil absensi terlebih dahulu ya. Ahmad Nur Fadel, hadir. Liza Mardalia, hadir ya. Cynthia Andrian, hadir ya. Fadil Sihombing, hadir juga semua ya. Alhamdulillah, udah 3 minggu ini semua siswa Bapak berhadir pada pertemuan dengan Bapak ya. Nah baik, Ananda sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini, pada pagi hari ini, Bapak ingin membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat loh. Ada yang tahu apa itu hari kiamat? Fadel, kamu dulu. Hari kiamat itu menurut kamu apa? Oh ya, betul. Hari kiamat itu adalah hari kehancuran bagi manusia, bumi, dan seisinya. Nah, Ananda sekalian, untuk lebih dalam lagi kita membahas tentang hari kiamat ini, Bapak di sini hanya membahas 4 pokok saja. Yang pertama yaitu makna dari hari kiamat, yang kedua macam-macam hari kiamat, yang ketiga tanda-tanda hari kiamat, yang keempat hikmah dari hari kiamat tersebut. Baik, karena ada sampah, tolong kutip dulu Fadel. Tuh, kamu bisa kutip dulu sampah yang di bawah bangku kamu itu. Cepatlah. Ya kamu, Cynthia, kutip dulu ya. Baik, setelah Ananda mengutuk sampah tersebut, duduk dengan rapi ya. Dengarkan Bapak ya. Satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah makna dari hari kiamat. Tolong disimak ya. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk yang ada di dalamnya mati. Ya, termasuk kita semua, Ananda semua. Termasuk kita akan mati ketika hari kiamat itu datang. Hari kiamat, Ananda semua, ditandai dengan dibunyikannya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil yang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sudah berbunyi trompet dari Israfil tersebut, maka hari kiamat pun terjadi. Nah, pada hari kiamat
seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka bumi ini, yaitu dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Nah, ananda sekalian, tahukah ananda apakah itu padang mahsyar? Tidak tahu. Nah, jadi padang mahsyar itu adalah di mana seluruh manusia dikumpulkan, seluruh manusia diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dikerjakannya di muka bumi ini. Kalau itu perbuatan baik, maka surgalah yang menunggunya. Dan kalau perbuatannya yang jelek-jelek saja di muka bumi ini, yang buruk-buruk di muka bumi ini, maka nerakalah yang akan menunggunya. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, itulah tadi pengertian sekilas dari pengertian hari kiamat. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang pengertian hari kiamat tersebut? Bapak rasa ya sudah paham lah ya kan, karena hari kiamat itu kata kuncinya adalah kehancuran. Bumi ini hancur, kita semua bagaikan anai-anai gitu. Seperti yang dituliskan di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11 yang akan Bapak bacakan nantinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, simak pengertian dari Quran surah Al-Qari'ah ini ya. Ayat pertama yang artinya adalah hari kiamat. Ayat yang kedua, apakah hari kiamat itu? Selanjutnya, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Akan tetapi, apabila timbangannya ringan, timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah ananda sekalian, apakah itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah itu adalah apinya sangat panas. Nah, neraka hawiyah apinya sangat panas, ya kan? Coba ananda sekalian mencetuskan korek api ke tangan ananda sedikit aja. Coba rasakan kayak mana panasnya. Itu belum berapa panasnya, mungkin beribu-ribu kali lipat panasnya neraka hawiyah tersebut. Maka ananda sekalian, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, kalau timbangan kebaikan kita berat nanti ditimbang di padang mahsyar, maka surgalah tempat kita. Akan tetapi timbangan kita ringan, timbangan kebaikan kita, maka neraka hawiyahlah tempat kita. Nah, jadi untuk itu mari kita introspeksi diri untuk berbenah, memperbaiki diri kita. Coba kita tanya diri kita, apakah diri kita itu sudah melakukan hal-hal yang baik selama ini? Apakah banyak
melakukan hal-hal yang buruk. Coba kita tanya diri kita sendiri, ya. Kalau kita memang suka melakukan hal-hal yang buruk, maka bertobatlah, maka perbaikilah diri kita, ya. Fadel, ngerti kan? Baik, yang kedua, macam-macam hari kiamat. Nah, ini kan. Nah, hari kiamat itu terbagi kepada dua, ya kan? Hari kiamat kecil, yaitu sugro, dan hari kiamat besar, yaitu kubro. Nah, hari kiamat kecil itu ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, kabut asap. Jadi ketika itu sudah terjadi, maka terjadilah kiamat kecil tersebut. Dan sudah kita tahu dampak dari hari kiamat kecil itu adalah seperti kejadian yang di Aceh. Gempa bumi disertai tsunami. Berapa ribu orang yang meninggal secara tiba-tiba dihantam tsunami tersebut. Itu belum seberapa kiamat tersebut, ya. Nah, itulah pengertian dari kiamat kecil. Baik, yang kedua adalah kiamat kubra, ataupun kiamat besar. Kiamat kubra adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang sangat dahsyat dan tidak ada satupun makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, tolong disimak Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Nah, artinya apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, begitulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagai gambaran dari kiamat kubra tersebut. Bumi ini digoncangkan dengan dahsyat. Kita sebagai manusia diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti aneh-aneh. Nah, maka tidak ada pun manusia, tidak ada satu orang pun manusia yang hidup di muka bumi ini. Maka mari kita berlomba-lomba dalam memperbaiki diri supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita pada hari kiamat nantinya. Nah, baik, itu tadi pengertian dari macam-macam dari hari kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubra. Nah, Nanda Bapak yang Bapak sayangi, yang ketiga adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda dari hari kiamat ini yang pertama adalah banyaknya ulama muslim yang wafat. Nah, ini kalau kita perhatikan ya anak Bapak, para ulama sekarang sudah makin sedikit, banyak yang sudah wafat. Kenapa begitu? Yaitu adalah kekuasaan Allah. Allah lah yang tahu kenapa dia mewafatkan ulama tersebut. Nah, itu sudah terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Memang betul, pada zaman sekarang ini teknologi, ilmu IT yang paling diutamakan, ilmu agama yang dibelakangkan. Maka Anda sekalian, kalau sudah tahu seperti itu, maka bertaubatlah Anda sekalian, karena itu adalah tanda-tanda dari hari kiamat kubra.
Yang ketiga adalah maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Ya, kita tahu saja setiap hari berita di TV ya anak-anak. Kita tengok, kita lihat berita di TV, kejahatan semakin merajalela di muka bumi ini, baik itu di Indonesia ini maupun di luar negeri. Tidak ada yang sungkan-sungkan lagi membunuh manusia di muka bumi ini. Nah, itu adalah bagian dari tanda-tanda dari hari kiamat. Yang keempat adalah banyaknya laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki. Ya, kalau kita perhatikan memang sudah tampak semua tanda-tanda dari hari kiamat tersebut. Banyaknya LGBT yang berkeliaran di kampung kita ini. Maka marilah kita senantiasa memperbaiki diri kita, ya. Yang kelima adalah banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Ini tidak bisa kita pungkiri lagi, ya. Yang keenam adalah meminum minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba. Nah, ini sudah terjadi lagi ya. Munculnya orang-orang yang mengakui sebagai nabi. Nah, ini paling sering terjadi, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, jadi ya, kalau kita sudah tahu tanda-tanda hari kiamat itu dan sudah terjadi pada saat ini, maka Ananda sekalian, rajin-rajinlah beribadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu penjelasan Bapak dari makna hari kiamat, macam-macam hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Sekarang yang keempat adalah kita akan membahas tentang hikmah dari mempelajari hari kiamat tersebut. Yang pertama, keimanan kita bertambah akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita semakin bersemangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga adalah kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, mencuri, meminum minuman keras, dan fitnah saudara kita. Yang keempat adalah kita selalu bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima adalah kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Yang keenam adalah tidak menunda-nunda perbuatan yang baik, seperti tidak menunda-nunda sholat. Nah, kalau kita sudah tahu Ananda sekalian bahwa hari kiamat itu akan datang, sudah tahu tanda-tanda hari kiamat itu yang sudah terjadi pada saat sekarang ini, maka Ananda sekalian di rumah tolong pahami lagi hikmah dari tanda-tanda hari kiamat tersebut. Baik Ananda yang Bapak sayangi, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ananda sekalian dapat mengambil hikmah dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk tugas di rumah, tolong buat tugas mengenai ciri-ciri manusia yang hidup di lingkungan sekitar kita, ya, perilaku tanda-tanda yang akan terjadinya kiamat. Tolong kita cari tahu apa-apa saja yang sudah terjadi. Tadi kan sudah Bapak terangkan gunung meletus, banjir, gempa bumi, tsunami, matinya para ulama, ilmu pengetahuan agama tidak dikedepankan lagi. Nah, coba Ananda cari tahu di lingkungan rumah Ananda tersebut mengenai tanda-tanda yang telah Bapak berikan tadi.
coba cari aja minimal 5 aja ya. Nanti akan Bapak masukkan sebagai nilai tambahan bagi Ananda sekalian. Nah, berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Ananda semua sehat walafiat. Bapak akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.